Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al mausufi bisifatil jalali wal kamal, al ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul azamati wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu shadiqul maqal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah idza qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jum'ah. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya bahwa kualitas amal ibadah kita semakin lebih baik, dan juga kita jauh dari segala perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya selanjutnya saya mengajak kepada seluruh jamaah termasuk diri saya sendiri untuk selalu berpegang teguh dengan kitab Allah. Artinya menghalalkan yang telah dihalalkan dan mengharamkan yang telah diharamkannya, melaksanakan hukum-hukumnya dan beriman kepada semua yang terkandung di dalamnya. Kitab Allah merupakan tali yang kokoh dan jalan yang lurus. Kitab Allah merupakan cahaya yang tak pernah redup. Kitab Allah merupakan hidayah yang tidak ada kesesatan sesudahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ini. Pada level struktural, mayoritas oknum para pejabat dan birokrat sudah cenderung tidak lagi amanah terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pejabat publik. Mereka cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan rakyatnya. Disiplin mereka menurun, keuangan negara banyak digunakan sekendah hatinya. Setiap aktivitas sulit dilepas dari KKN. Begitu pula dengan level kultural. Kejahatan terjadi di mana-mana. Pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penggunaan obat-obat terlarang terjadi di mana-mana. Jika kita bercermin pada sejarah bangsa-bangsa terdahulu, tampak jelas bahwa kebinasaan dan kehancuran suatu kaum disebabkan karena rendahnya moral,
Mereka sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun." Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Dalam surat At-Taubah 70 Allah berfirman, "Alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim qauman Nuh wa 'ad wa Samud wa qaum Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikah atadhum rusuluhum bil bayyinah fama kana Allah yarlimahum walakinna kanu anfusahum yadlimun." Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyam, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Penyebab utama kehancuran negeri adalah penolakan terhadap dakwah para nabi. Mereka tidak hanya menolak seruannya, tetapi juga memusuhi, bahkan berusaha membunuh pada utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja para nabi menghadapi cobaan berat. Nyawanya dipertaruhkan untuk kelangsungan perjuangan. Namun Allah mempunyai kehendak sendiri. Mereka yang bertindak melewati batas dihancurkan. Jika Tuhan berkehendak membinasakan kaum, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya keberkahan dan kemakmuran suatu negeri hanya akan tumbuh pada bangsa di mana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tatanan sosialnya dihiasi dengan solidaritas, toleransi, saling menghargai, tidak saling mencurigai, tidak saling menfitnah, dan saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam suasana aman, damai, dan penuh semangat kekeluargaan. Allah menjanjikan di dalam surat Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan menyiksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, baik buruknya moral masyarakat sangat tergantung dari moral dan akhlak para pemimpinnya. Pemimpin menjadi simbol dan gambaran umum mentalitas dan moralitas masyarakat. Bahkan terdapat korelasi antara mereka yang memimpin dengan yang dipimpin. Masyarakat yang baik-baik tentu saja akan memilih pemimpin yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang rendah moralitasnya kecil kemungkinan memilih pemimpin yang baik. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi seorang yang menghadapi dunia nyata, atau seorang yang selalu menghendaki perubahan dan memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, serta berusaha untuk memberdayakan setiap komponen yang dipimpinnya. Kekuatan memimpin terhadap apa saja yang dilihat, didengar, dirasa, dan diketahuinya dari semua yang ada di sekitarnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala saja yang membawa pesan dan wahyu dari yang penguasa jagat raya ini, namun beliau juga seorang manusia pilihan
yang disegani masyarakat, dan juga seorang yang memiliki kepekaan sosial yang amat tinggi. Kesedihan dan penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dipimpinnya, menjadikan kesedihan dan penderitaan beliau pula. Semua itu menjadi tauladan bagi kita, dan setiap pemimpin diposisikan mana saja dia berada, kepekaan yang tinggi dari setiap pemimpin itu akan menjadi stimulator kesuksesan menghadapi segala permasalahan yang muncul. Setiap pergerakan dan tingkah laku yang dibuatnya akan menjadi motor dari setiap arah kesuksesan. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang prima dan berakhlak seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemimpin atau pejabat yang jujur terhadap dirinya sendiri dan selalu menjadikan setiap langkahnya sebagai bagian dari ibadah dan amal yang membekalinya kelak akan mendapat jalan dari langkahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing para pemimpin yang jujur dan amanah dengan tanggung jawabnya. Namun sulit rasanya mendapatkan pemimpin yang meneladani pola kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki tanggung jawab moral, kesederhanaan, dan kepekaan sosial menjadi akhlak pribadi pada pemimpin. Yang ada justru pengkhianatan, kemewahan, dan keserakahan. Akibat yang ditimbulkan adalah krisis dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal itu sebagai akibat rendahnya mental dan moral baik para petinggi negara maupun masyarakat. Sikap dan perilaku serta akhlak para penguasa sulit dijadikan suri tauladan bagi rakyatnya. Mereka itu pula banyak posisi tertinggi dalam suatu organisasi harus ditempuh dengan berbagai cara. Tujuan menghalalkan segala cara yang dicetuskan oleh Machiavelli dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan telah menjelma menjadi virus yang sulit diobati di tubuh bangsa kita ini. Hal ini telah menghiasi dinamika sejarah kemanusiaan masyarakat Indonesia. Ketika kekuasaan mulai digoyang, segala cara dilakukan meski mengorbankan banyak pihak untuk melumpuhkan lawan politik. Dalam konteks ini, idealisme hancur luluh ditelan kepentingan. Praktek KKN terjadi di berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Partai-partai politik sulit melepaskan diri dari penyakit itu. LSM yang notabene-nya adalah gerakan moral itu pun ikut terjangkit. Bagaimana jadinya jika lembaga yang bertugas mengontrol dan mengkritisi pemerintah justru terkena penyakit yang sama? Bagaimana ia bisa mendiagnosa dan memberikan terapi jika jenis penyakitnya sama? Suatu kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang cepat. Jika moral dan akhlak masyarakat sudah sampai pada titik yang paling rendah, maka segala akibatnya akan dirasakan sendiri oleh kaum tersebut. Segala akibat buruk karena ulah segelintir orang, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara luas. Orang yang tidak berdosa pun ikut menanggung derita. Musibah yang terjadi tidak pandang bulu, tidak memilah-milah mana yang salah dan mana yang tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika ahdu rabbika idza ahadal qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, sadar atau tidak, semua akibat yang menimbulkan penderitaan bersama itu karena ulah manusia yang serakah dan zalim. Mereka mengeksploitasi kekayaan,
nafsu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah itu hak warga sekitar atau milik negara, mereka tidak menghiraukan lagi. Ulah manusia-manusia seperti itulah yang mengakibatkan datangnya adab dan bencana nasional. Dampak adab dan bencana itu mungkin tidak terasa oleh para pelakunya, akan tetapi yang menderita adalah rakyat miskin yang tidak berdosa. Kehidupan mereka semakin tertindas, sudah miskin kena bencana lagi. Inilah yang harus diingat oleh orang-orang yang serakah, mengeksploitasi kekayaan untuk kepentingan sendiri dalam menghadapi masalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan toleransi dan berjanji untuk tidak akan membinasakan suatu negeri bila penduduknya masih banyak yang berbuat kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu sudah semestinya kita bercermin kepada bangsa-bangsa terdahulu mengenai sebab akibat dari azab dan bencana Allah. Hal ini mengingat agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiq alladzi baina yadayhi wa tafsil kulli syai'in wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari uraian yang kami sampaikan, kiranya kita perlu lebih meresapi lagi kandungan ajaran agama kita. Alangkah indah dan mulianya ajaran Islam di dalam mengajarkan sikap untuk mewujudkan kebersamaan dan solidaritas sosial melalui revitalisasi akhlak yang pada akhirnya akan menanamkan rasa ukhuwah atau persatuan di kalangan umat. Demikianlah obat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man dasalat aina binadar wa udhun bi khabar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa rul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi min nafsihi wa zanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alimah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر